Perhentian jalan salib ini dibangun oleh Rafli antara tahun 1898 sampai tahun 1911 dan baru diresmikan pada bulan September 1912. Jalan salib terdapat di Bukit de les Espelus sepanjang 1.500 meter di lereng bukit yang berkelok-kelok di sepanjang hutan curam. Mengikuti jalan salib berarti menemukan seperti yang dilakukan Bernadette, betapa kita sangat dikasihi oleh Yesus dan bisa selalu membawa beban kita kepadanya dengan penuh kepercayaan. Di sini terdapat 15 perhentian dan memiliki 115 figur, terbuat dari perunggu dan dicat emas. Setiap perhentian mengilustrasikan peristiwa dalam hidup Kristus selama masa sengsaranya. Kita mengikuti jalan salib Tuhan, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Pilatus berkata, "Lihatlah orang ini." Mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus mencuci tangan dalam kesalahan dan mengalihkan beban kesalahan semua orang pada pundakmu, Tuhan. Dikau yang tidak bersalah, domba Allah yang memikul dosa kami dan berada pada kebenaran. Dikau diam membisu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan sangat suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan tenang dan cinta. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sudah capek, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ.
karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh dan bangun adalah nasib setiap manusia yang Engkau inginkan kami jalani. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Dahulu engkau digendongnya meniti jalan ini, seorang ibu yang bahagia bersama anaknya. Kini engkau berdarah dan dipukuli, sementara ia berdiri tanpa daya karena kesedihan yang tak terlukiskan. Perhentian kelima, Simon dari Kirene membantu memanggil salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Bernadette mengalami penderitaan partisipasi dalam salib Yesus, belas kasih, dan membantu sesama dalam kepeduliannya. Tuhan, bukalah hati kami dan hidup kami untuk melayani saudara-saudara kami. Perhentian keenam, Veronica membasuh wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Kristi Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serba-serba. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Yesus jatuh kedua kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Walau dibantu Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus masih berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan korban. Engkau jatuh lagi Tuhan, beban salib begitu berat, beban dosa seluruh dunia. Engkau yang berdiri tegak. Engkau yang harus jatuh karena kesalahan dan keraguan kami, kebimbangan dan ketidakpercayaan akan belas kasih yang memaafkan.
Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Bernadette mengidap penyakit dan selalu sakit, tetapi tidak pernah berdoa untuk kesembuhannya, tetapi selalu berdoa agar orang lain dapat disembuhkan. Tuhan, ampuni kami dan berikanlah rahmat-Mu untuk memperhatikan orang yang membutuhkan di sekitar kami. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau Tuhan dan bersyukur kepadamu. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalib. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menenggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderitaan berdarah lagi. Kami merampas Engkau. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Seorang yang tidak hanya memberi, tetapi mempersembahkan dirinya. Tidak ada yang mengambil nyawaku, tetapi aku memberikannya atas kehendakku sendiri. Kata Yesus, inilah tubuhku yang akan diserahkan untukmu, dan inilah darahku yang ditumpahkan untukmu. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Melihat ibu dan murid-muridnya yang dia kasihi berdiri di dekatnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada muridnya dia berkata, "Inilah ibumu." Di saat dalam kegelapan, kesedihan, dan kematian, Maria diberikan kepada kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus mengubah kematian yang sangat kita takuti menjadi momen pertemuan dengan Allah, di mana kita memasuki hidup yang kekal. Yesus mengubah segalanya dalam hidup kita, dari kegelapan menjadi terang, penderitaan ke kegembiraan, dan dari kesepian ke persekutuan. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus dunia. Karena sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Perjalanan yang sunyi, makam yang demikian asing, semuanya telah berlalu. Jalan-jalan Yerusalem kembali sepi. Perlahan-lahan sendi-sendi kehidupan runtuh dan arak-arakan bubar menuju rumah masing-masing. Namun sambil berdoa, Bunda menjaga Engkau. Tidak mungkin bahwa hidup ini berakhir begitu saja. Tidak mungkin bahwa anak ini wafat. Dia yang selalu menurut mendapat. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Kanilah yang dalam, karena diri wafat telah kembali, maka melalui kematian kami berjalan menuju masa sekarang. Kita bersyukur untuk perjalanan salib pada sore hari ini. Semoga dengan perjalanan salib ini dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan dan perjalanan kita ke depan sungguh diberkati, diberikan kemudahan, niat-niat baik, intensi-intensi kita, seluruh harapan-harapan yang kita bawa di sini dalam perjalanan ini sungguh diperlihatkan dan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai berkat untuk kita di kemudian hari dan
semoga Tuhan memberkati kita semua, perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, sanak saudara, dan siapa saja yang meminta doa kepada kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.